Ini laporan yang kemarin, nanti kamu cek dulu. Saya udah bicara sama Wijaya soal penyerangan kemarin. Kenapa kamu gegabah sekali, Dante? Saya tidak suka ya, kalau kamu terlalu mencampurin urusan yang bukan urusan kamu. Sekalipun itu demi saya. Saya nggak akan bertindak sejauh ini, Bu. Kalau nggak ada korban. Dan saya juga udah peringatin Wijaya, supaya dia nggak macam-macam lagi sama kita. Kalau dia sampai macam-macam lagi sama kita, Bu, saya akan pastikan dia akan terima balasan yang lebih menyakitkan. Bisa nih katanya nih. Oh gitu? Iya, dia mau kok katanya makan bareng. Yuk, Yaudah, ayo. kalau mau berangkat sekarang. Sekarang ya? Bu, Ibu mau kemana? Saya mau makan siang dulu ya. Yuk, Fit. Oke. Tumben banget makannya sama Pak Aga Alvin. Berduaan tuh mereka. Tom, samperin dia Yuna, minta maaf. Gak ada salahnya cowok mulai duluan, Tom. Gue segengsi. Gue udah minta maaf, Bon. Cuman sekarang tergantung dari Yuna. Nino lihat, gue aja masih didiemin, Bon. Tadi gue minta bareng aja dia nggak mau. Parah juga ya. Yun, udah dong berantemnya, baikan dong. Gak enak dilihat orang kalau kalian lama-lama berantem. Gue masih kecewa aja, Bon, sama orang yang gak percaya sama gue. Gue juga pernah kok cemburuan, lo tahu kan? Tapi gue gak separah itu. Ya, lumayan parah sih. Tapi lu juga tuh dulu parah. Tapi udah, poinnya bukan di situ. Intinya ya udah sih, baikan aja. Buat apa punya hubungan, tapi kalau nggak saling percaya? Bon, lo lihat kan? Terus kepala. Ya udah, lu sabar ya. Cewek emang kayak gitu, ribet. Udah Ariana aja.
sih? Punya istri 2, giliran ajak makan dua-duanya pada nggak bisa. Halo Tom, lu sama Bona udah makan belum? Yaudah kita makan siang bareng yuk. Iya, gue yang bayar. Yuk. Coki? Ngapain ya telepon? Iya lo, Cok. Sil, tadi Galvin ke kantor Ariana nggak? Kok lo tahu sih? Iya, tadi dia datang ke sini tuh sekarang lagi makan siang di luar sama Bu Ariana. Lo tau nggak mereka bahas apaan, Sil? Bahas Dita nggak? Wah, nggak tahu deh gue. Dia bahas Dita atau enggak? Soalnya pas mereka lagi ngobrol tuh gue nggak ada di ruangan. Emangnya kenapa sih? Nggak, jadi Galvin tuh sengaja ketemuan Ariana karena dia mau minta tolong sama Ariana supaya si Galvin bisa ketemu sama suaminya Dita. Tapi tau nggak, Dita sama suaminya itu udah cerai loh. Berarti ini beritanya udah benar nih. Kalau si Dita sama Putra itu udah cerai. Soalnya Bu Ariana itu nyuruh gue buat cari tahu tentang kasus ini. Iya, gue tahu dari Dita langsung kok. Hai, Dit. Tumben sendirian? Gak sama Dion? Iya, aku lagi gak diantar sama Dion. Kamu kok kesini sama Galvin? Bukannya sama Saka? Kenapa emangnya? Kecewa ya gak bisa ketemu sama Mas Saka? Saya kesini cuman mau mempertemukan kamu sama Galvin. Cuman jadi perantara aja. Galvin yang ada urusan sama kamu. Silakan, Vin. Oke, jadi gini. Saya mau minta tolong sama kamu untuk dipertemukan dengan suami kamu. Maaf, ini bukannya mau menyinggung kamu, tapi suami kamu itu sudah menipu saya dulu. Jadi waktu itu saya sedang mengerjakan proyek pertama saya di perusahaan papa saya dan suami kamu itu jadi vendor. Dia berjanji untuk menyediakan semua material proyek. Tapi ternyata dia menipu saya dan saya rugi ratusan juta. Lalu suami kamu juga berpura-pura sebagai vendor besar yang menyediakan furniture. Dan lagi-lagi itu fiktif. Dan yang terakhir, saya melihat suami kamu itu mencoba menipu orang yang menjaga perhiasan waktu dia menjual perhiasan palsu. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu saya juga lagi mencari perhiasan untuk istri saya. Tapi kamu gak ngarang kan? Buat apa saya ngarang? Kalau saya tahu keberadaan suami kamu, saya nggak akan minta Ariana untuk ketemu sama kamu kan? Jadi please, pertemukan saya dengan suami kamu, saya janji. Saya akan bicara baik-baik. Maaf, tapi aku nggak bisa bantu kamu. Karena aku udah cerai sama suami aku. Jadi aku udah gak tinggal serumah lagi sama dia, karena dia udah pergi dari rumah. Oh, sorry. Maksud aku mantan suami aku. Ya, aku udah gak serumah sama dia dan aku gak tahu di mana keberadaan dia.
Ini saya bawain makanan buat kamu. Untung aja sayang kamu datang. Aku tuh udah bosen banget tau gak sih? Aku udah bingung lagi mau ngapain tau gak karena kelamaan di rumah. Aku udah nonton TV, terus aku tiduran, balik lagi ke kamar, balik lagi ke ruang tamu. Gak jelas banget yang aku lakuin tau gak? Aku capek kayak gini terus, aku udah pengen kerja sayang sebenarnya. Boleh ya? Ya udah sih, kamu santai-santai aja dulu. Ya sekali-sekali nggak apa-apa kan. Kamu di rumah seharian, biar kamu cepat sembuh, ya? Sayang, kalau aku diem terus di rumah, yang ada aku makin ngerasa badan aku tuh makin ngerasa sakit. Kan kamu tahu sendiri, aku selalu kesana kemari meeting, ngurusin project, baca berkas penting. Terus sekarang malah aku nggak ngapa-ngapain. Kamu ngerti kan maksud aku? Sayang, please bolehin aku kerja ya, please. Ya udah ya. Kalau kamu emang mau kerja, kamu boleh kok kerja. Oke. Tapi jangan terlalu capek. Ya udah, saya siapin makanan dulu ya. Aku ikut kamu aja deh. Oke. Ayo. Kamu beli apa ya maknya? Oke, kamu duduk aja di sini dulu ya. Saya nggak mau aku bantuin. Gak usah, biar aku aja. Oke. Kamu gaya lagi. Tapi kamu tuh ya kalau lagi masak, lagi di dapur tuh kegantengan kamu tuh naik. Bisa aja gombalan kamu. Nih, Kamu beli apa ini? kamu tuh makin hari makin gemesin. Masa? Saya suapin ya. Enggak, aku yang mau suapin kamu. Barengan. Ya, Ini sahabat kita nih, kenapa? sekarang udah hobi bertarung. Udah bukan anak polos lagi nih. Dikit-dikit nyelesain masalah itu pakai keributan. Tapi ya gitu, masih sering boyok-boyok. Nih ya Bon ya, kalau emang udah nggak bisa diomongin, ya udah main tangan aja ya nggak Sak? Kalau pakai mulut nggak bisa dikasih tahu, baru pakai tangan. Tuh lo lihat Sak aja setuju. Lo emang sahabat gue Sak. Tapi kan gue belum saya ngomong nih Tom. Tapi lo harus tahu dulu kalau lo berantem lo menang atau enggak. Jangan sampai nanti lo udah berantem, lo kalah, lo bonyok, akhirnya lo ngeluarin duit buat biaya rumah sakit, kan sayang duitnya. Tuh, lo dengerin si Saka tuh. Lebih baik uangnya lo pakai buat lo nabung buat nikah. Jangan lo pakai duitnya untuk berobat karena muka lo yang bonyok, kan sayang. Jangan. Sabar, jadi orang terus sabar. Berantem mulu. Selamat siang, Bu. Iya, siang. Saya dapat informasi penting, Bu. Informasi apa? Saya sudah menemukan tetangga Febri dan Ridwan dulu di kampung, Bu. Yang sepertinya bisa memberikan banyak informasi soal anak Ibu. Oke, udah nggak ada yang perlu ditanya lagi ya. Aku duluan kalau gitu. Sayang. Hai. Kok bareng? Mas, tadi aku, Galvin, sama Dita lagi ngobrolin tentang suaminya Dita. Dylan.
Maksudnya? Nanti aku jelasin ya mas. Sambil makan siang, kalau gitu kamu duduk dulu aja, kita makan siang bareng di sini aja. Oke. Vin, kamu bisa langsung balik ke kantor nggak apa-apa. Saya di sini dulu aja. Bareng aja, biar ngobrol-ngobrol, Fit. Nggak apa-apa. Ini juga udah selesai kok. Mau langsung balik aja. Oke, kalau gitu duluan ya. Makasih ya, Arin. Iya, sama-sama Vin. Sak. Hati-hati. Ya, semuanya. Ya udah, kamu kasih ke saya alamatnya. Ini Bu. Oke, nanti saya akan atur waktu dulu supaya saya bisa pergi. Dan yang pasti saya akan butuh bantuan kamu untuk ketemu orangnya. Baik Bu. Permisi Bu. Oke. Semoga aku bisa segera ketemu kamu ya nak. Kamu bayangin mas, suaminya Dita tuh parah banget sih. Dia nipu Galvin sampai Galvin rugi ratusan juta. Kasian banget sih Dita. Punya suami kaya tapi kayak gitu. Untungnya sih mereka katanya udah cerai. Oh. Cerai ya si Dita? Serius loh mereka cerai? Tadi juga gue kaget sih. Pas dia bilang kayak gitu sama gue dan Galvin. Padahal pernikahan mereka itu baru sumur jagung kan? Tom, ini bahaya nih. Kalau beneran si Putra cerai sama Dita, ini bisa jadi ancaman karena Putra bisa bebas untuk ngedeketin Yuna. Nah iya sih, itu juga yang gue pikirin. Cuman, selama Yuna nggak nanggepin harusnya sih aman. Ya. Tapi kenapa ya mas? Kok Dita gampang banget ceraiin Putra cuman karena Putra nggak bisa move on dari Yuna? Ya, si Dita juga nggak bisa move on dari Saka. Bercanda. Ya, Bercanda. semua juga tahu pada bercanda. Iya. Swearin, bercanda. Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi aja itu alasannya. Kalau Dita emang belum move on gimana mas? Sayang, udah kamu gak usah overthinking ya. Belum tentu yang ada di pikiran kamu saat ini tuh benar. Ya, bisa juga Mas Putra sama Dita itu mungkin punya masalah lain yang dia nggak mau semua orang tahu. Ya, bener. Ya. Gak usah tegang banget lah makan. Ya aku nggak terlalu lapar sih, Bon. Bon, habisin, Bon. Iya, nanti dihabisin. Kenapa nggak bisa makan? Nggak, aku... Nervous banget. Enggak. Aku Khawatir. biasa aja aku sih. Salah pesan menu aja, sayang. Dion, kamu tuh dicariin tahu sama Galvin. Aku sempat ketemu sama Galvin tadi dan dia udah ceritain semuanya permasalahan kamu sama dia. Kok bisa sih? Ceritanya panjang banget. Next time lah aku cerita ke kamu. Terus kamu bilang apa? Iya, aku bilang aku nggak tahu di mana keberadaan kamu. Karena kan aku sama kamu udah cerai. Makasih ya. Kamu udah nggak bilang keberadaan aku. Next time, kalau misalnya kamu ketemu mereka lagi, kamu bilang aja nggak pernah tahu keberadaan aku di mana ya. Aku nggak mau lo bawa-bawa kamu dalam masalah aku atau masalah pribadi aku. Dion, tapi aku rasa kamu tuh harus lebih hati-hati loh. Jangan sampai kamu tuh terlibat masalah yang besar lagi, udahlah. Ya, aku akan bertobat
Dan aku akan janji sama diri aku sendiri. Dan aku janji sama kamu akan menjadi lebih baik lagi. Oh ya, tapi kamu juga jangan sampai bilang ke Saka ya, kalau kita tuh masih sering ketemu. Soalnya semenjak kita kepergok kemarin di kamar itu, ya gagal insiden itu aku udah janji sama Saka untuk gak ketemu sama kamu lagi. Ya, siap. Aku tahu konsekuensinya. Kamu jangan perlu khawatir ya. Oke. Wit, Ngapain sih? Kusuma kesini. Tumben kesini. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Ya, oke. Ini kebetulan tadi baru aja selesai ada makan siang sama klien di deket-deket sini, Wid. Pas baliknya aku lihat building kamu, jadi ya mampirlah, ya kan? Gitu ya. Ada apa ini? Oh, itu Wid. Aku mau mengingatkan sama kamu tentang pertandingan futsal itu. Bagaimana persiapan dari anak-anak tim kamu di sini? Harus berlatih yang giat, jangan sampai gampang dikalahkan sama tim dari perusahaan aku. Kusuma. Saya ini yakin lah, kalau kamu tuh kesini bukan untuk masalah itu ya. Iya kan? Ada apa sih? Ngomong aja langsung. Iya, feeling kamu benar. Memang kalau bicara sama kamu ini nggak perlu ada basa-basi dan nggak perlu pura-pura. Wait, aku mau tanya sama kamu. Apa maksud kamu menyuruh seseorang untuk mencelakai Anjani? Ini pasti Dante yang cerita sama Anjani. Wait, cukup jawab. Iya atau tidak? Saya sudah bilang sama Dante, kalau saya nyuruh orang, bukan untuk celakain, tapi untuk ngawasin Anjani. Wait, omong kosong. Aku kenal siapa kamu. Aku tuh nggak mau ya, Anjani menemukan anak itu lebih dulu. Itu aja simpel kok. Terus memangnya apa yang kamu mau lakukan kalau seandainya kamu lebih dulu menemukan anak itu? Mau kamu apakan anak itu? Thank you. Soal kartu as yang kita pegang tentang Saka, menurut kamu momennya kapan ya? Untuk kita kasih tahu ke Ariana. Ya kalau menurut saya nanti aja. Soalnya sekarang kan nggak penting-penting banget. Lagian kita juga belum menemukan momen yang urgent buat kita. Ya sih sayang. Tapi ya sayang, kalau sampai kartu as itu kita bongkar, aku yakin pernikahan Ariana sama Saka itu pasti hancur, berantakan. Itu pasti. Cuman Love, kamu itu harus hati-hati ya. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau orang terdesak, dia pasti bakal ngelakuin hal yang aneh-aneh. Saya nggak mau Saka nekat karena kamu tahu kelemahannya dia. Sayangku, percaya sama aku, Saka nggak akan ngelakuin apa-apa. Karena dia nggak sepinter itu. Aku sangat kenal dia kayak gimana, sayang. Iya, saya cuma ngingetin kamu kok. Oke? Iya. Yaudah, saya pamit ke kantor ya. Saya masih banyak kerjaan. Oke? Babe, aku yakin kalau performa kamu terus kayak gini, pasti kamu berhasil ambil alih perusahaannya Saka. Kamu juga semangat dong untuk ambil alih perusahaannya Ariana. Yaudah, saya jalan dulu. Tunggu dulu. Apa? Apa? I love you. I love you more.
Ya udah, hati-hati ya. Ya. Bye. Bye. Saya ini heran ya sama kamu, Gusuma. Kamu tuh kenapa sih? Selalu ikut campur urusan saya sama Anjani. Ada apa sih ini? Hah? Atau jangan-jangan kamu ini suka sama Anjani? Iya? Hah? Ngomong aja. Sudah, Wi. Kamu paling tahu segala-galanya. Tapi yang pasti, aku sudah lama mengenal Anjani. Dan aku dekat dengan dia. Jadi wajarlah kalau aku perhatian dengan dia. Iya kan? Udah deh, Gusuma. Mulai sekarang, aku minta kamu gak usah ikut campur urusan saya dengan Anjani. Ngerti kan kamu? Bon, gue ke toilet bentar ya. Ntar kalau ada yang pesen, lo layan bentar ya. Oke. Bentar ya, bentar. Bon. Lo jadi makan sama Mas Saka? Jadi, bahkan tadi di sana gue itu ketemu sama Dita, Ariana sama Galvin. Dan gue punya gosip terbaru buat lo. Pasti lo bakal kaget denger ya. Apa? Dion sama Dita udah pisah. Maksud gue ralat OTW pisah. Kaget kan? Itu mah gue juga udah tahu kali. Lo tau dari mana? Dari Dion. Jadi tadi pagi tuh Dion ke rumah gue. Ya setelah gue bilang gue gak mau ketemu sama cowok beristri, terus dia bilang dia mau pisah sama Dita. Kok kamu nggak bilang kamu ketemu sama Dion? Sayang, kenapa sih kamu bengong gitu? Kepikiran Dita? Iya, Mas. Aku kepikiran aja sama omongannya Tommy. Bilang kalau Dita sama Putra kan pernikahannya baru seumur jagung. Jadi aku kasihan aja sama Dita. Bakal jadi janda di usia muda. Kalau Ariana tahu ternyata gue sama Dita udah nikah, apa Ariana juga bilang kasihan liat Dita? Mas, kok gantian sih kamu yang bengong? Enggak sih, enggak. Aku jadi kebawa suasana kamu aja. Aku dipikir-pikir sih kasihan kan. Tapi balik lagi sih, yang namanya jodoh nggak akan kemana kan. Ya mungkin emang belum jodohnya, mudah-mudahan nanti Dita bisa dapat laki-laki yang terbaik buat dia. Amin. Tapi yang jelas itu bukan kamu sih. Iya dong. Oh ya Mas, untuk konsul program hamil besok, kita harus berangkat bareng ya Mas. Kamu udah kosongin jadwal kan? Aman sayang, kamu gak usah khawatir ya. Oke. Aku sebenarnya ajak Mas Saka ikut promil cuman untuk melihat reaksi dia. Tapi kenapa Mas Saka kelihatan tenang ya? Tapi aku yakin Mas Saka lagi memikirkan sesuatu. Atau mungkin ada yang dia rencanain di belakang aku. Ya, Pi. Arin, nanti setelah selesai jam kerja, Arin ada waktu jumpa dengan Papi. Iya, ada, Pi. Nanti Arin sama Mas Saka ke sana ya. Kenapa, Pi? Nah, gini, Rin. Papi ingin ngobrol berdua dengan kamu. Kalau bisa, Sakanya nggak usah tahu. Sebab ini yang mau dibicarakan soal Saka. Oh, oke, Pi. Oke.
Ya udah kalau kayak gitu nanti papi yang ke kantor Arin dianterin sama Pedro. Jadi nanti Arin pulangnya bareng papi aja. Oke, Pi. Ingat ya Arin, Saka nggak usah tahu dulu. Siap, Pi. Oke, Pi. Oke, sampai nanti ya nak. Ya, bye, Pi. Kenapa sayang? Enggak, ini Mas. Tadi Papi minta tolong temenin beli hadiah buat Mami. Jadi nanti aku balik kantornya bareng Papi ya. Oke. Gak penting buat diceritain, Tom. Kenapa nggak penting, takut kebongkar? Atau jangan-jangan bener kamu ada sesuatu sama Dion? Iya. Ini nih, ini yang aku gak suka ya. Kamu tuh terlalu mendramatisir, tau gak? Childish banget sih, Tom. Aku kekanak-kanakan. Terus kamu apa? Aku wajar kayak gini, Yun. Cowok mana yang gak cemburu ceweknya deket sama orang lain? Mantan pula. Aku tuh udah bilang berkali-kali sama kamu ya, Tom. Aku sama Dion itu gak ada apa-apa, gak ada yang spesial. Gak ada apa-apa tapi setiap hari ketemu, iya. Ini kok jadi ribut sih? Nggak enak nanti dilihat tamu sama pegawai. Ayo dong. Yun. Lagi rame, Tom. Udah. Bu, Sisil dapat berita hangat tentang Dita, Bu. Saya sudah tahu, Sil. Dita sama Putra lagi proses perceraian kan? Ya, kalah cepet dong. Saya barusan habis ketemu sama Dita, terus dia cerita. Tapi Sisil bingung ya, Bu ya. Dita sama Putra kan baru banget tuh nikah. Masa cepet banget gitu loh cerainya? Ya, nggak tahu juga sih. Nggak bisa ngejudge orang. Gitu kan faktanya. Emangnya Ibu nggak takut gitu, Bu? Kalau si Dita tiba-tiba kumat lagi, kayak kemarin, dia bakal ngincar Pasaka lagi, deketin Pasaka lagi, Ibu emang nggak takut? Saya cuma mau tanya satu hal sama kamu sih. Kamu masih cinta sama suami saya? Makanya kamu ngikutin Mas Saka kemanapun dia pergi dan berusaha banget buat ketemu sama Mas Saka. Kalau iya, kenapa? Ya saya sih berharapnya jangan sampai ya. Jangan sampai Dita balik kayak dulu lagi. Tapi kalau sampai dia balik lagi kayak dulu, saya nggak akan tinggal diem. Saya akan lebih tegas sama dia. Dan kali ini nggak akan ada ampun. Hai. Kamu gak kenapa-napa kan? Iya, nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Kok kamu nanya gitu? Ya aku khawatir, Dit. Aku khawatir kamu keceplosan macem-macem depan Ariana sama Galvin. Iya, kamu tenang aja. Kamu nggak usah khawatir. Nggak ada apa-apa kok. Aku mau ingetin sekali lagi sama kamu ya. Kamu nggak boleh terlibat sedikit pun, Dit. Sedikit pun kamu nggak boleh. Udah, kamu nggak boleh deket-deket lagi sama Dion ya. Kamu buang jauh-jauh kata-kata Dion dalam otak kamu. Iya, suamiku. Kamu tenang aja. Aku kan udah janji sama kamu untuk nggak temuin Dion lagi. Tapi kamu juga janji ya sama aku. Kamu nggak boleh marah-marah lagi sama aku. Kamu juga harus sering nemuin aku kayak sebelum-sebelumnya, ya? Aku
pasti kasih yang terbaik kok buat kamu. Yakin? Ya. Yaudah kalau gitu kita promil yuk. Nggak bisa. Dit, kamu juga harus ngerti dong. Keuangan aku sekarang ancur-ancuran banget, Dit. Perusahaan Papi Kusuma tuh juga berantakan. Gara-gara siapa? Gara-gara kita, Dit. Aku ngebayangin program hamil tuh pusing kepalaku, Dit. Please. Ya. Masuk. Pi? Hai. Pi, kok nggak bilang-bilang udah sampai, Pi? Kalau gitu kan Arin ke depan tadi. Ya nggak apa-apa sayang. Kayaknya kita lebih baik ngobrol di sini aja deh. Ya udah, boleh, Pi. Duduk, Pi. Bentar, Arin tutupin tuh biar nggak kedengeran orang. Kenapa, Pi? Kayaknya penting banget. Ada apa, Pi? Yang pengen Papi omongin ke Arin? Begini, Rin. Papi ada telepon yang namanya Pak Bambang. Yang selama ini Saka menceritakan kalau dia sedang ada proyek. Papi tanyakan sama Pak Bambang. Dan Pak Bambang menjawab kalau beliau tidak ada kontrak dan kerjasama dengan Saka. Papi baru telepon yang namanya Pak Bambang. Yang selama ini Saka menceritakan kalau dia sedang ada proyek. Papi tanyakan sama Pak Bambang. Dan Pak Bambang menjawab kalau beliau tidak ada kontrak dan kerjasama dengan Saka. Papi pikir Papi harus kasih tahu ini ke kamu. Kalau udah begini, Papi jadi kepikiran apa yang sedang Saka lakukan sebenarnya. Iya, Pi. Arin jujur shock banget sih dengernya. Tapi Arin bakal coba cari tahu ya. Kenapa Mas Saka ngelakuin itu. Tapi untuk sekarang mungkin ada baiknya kita keep berdua aja kali ya, Pi ya. Jangan sampai ada yang tahu, termasuk Mami pun nggak usah tahu aja dulu. Iya, kamu benar. Papi setuju. Masalah ini cukup hanya Papi dan Arin aja yang tahu. Ya. Arin boleh minta kontaknya Pak Bambang nggak, Pi? Ah, boleh. Nih. Yaudah kalau gitu aku pulang ya. Baru juga nyampe udah mau pulang? Yang penting kamu nggak usah deket-deket sama dia, oke? Suamiku! Tadi baru janji mau ngasih banyak waktu. Sekarang baru datang udah pulang. Kamu tuh kenapa sih, Sak? Gak mau punya anak dari aku dan lebih milih punya anak sama Riana? Apa aku ini gak pantas jadi ibu dari anak-anak kamu? Pokoknya, apapun alasan kamu, kalau emang kamu gak mau pergi cek kandungan aku bisa aku pergi sendiri. Ya, aku bisa pergi sendiri.
Selamat sore. Dengan Rumah Sakit Setiabudi, ada yang bisa kami bantu? Halo, iya sore Mbak. Saya mau tanya, kalau saya mau janjian sama dokter Objin untuk besok bisa? Tunggu ya Bu, saya cek dulu. Oke. Halo Ibu, setelah saya cek kebetulan untuk pendaftaran besok pagi hanya tersisa 1 slot saja. Mohon maaf sebelumnya atas nama siapa ya Bu? Oh iya, saya dengan Dita Nugroho ya Mbak ya. Kalau gitu untuk besok saya ambil aja slotnya. Baik Ibu, saya lakukan pendaftaran atas nama Ibu Dita ya. Oke, makasih. Undangan Open House Klub Sosialita. Oke. Makasih ya, Pi ya. Arin bakal coba cari tahu ini sebenarnya ada apa sama Mas Saka. Sampai dia harus bohong selama ini. Iya, Papi terima kasih sama Rin. Papi tahu Rin, kamu pasti kaget dan kepikiran tentang ini. Tapi Papi rasa kamu harus tahu sebenarnya apa yang sedang Saka lakukan di belakang kita. Iya, Pi. Keputusan Papi untuk kasih tahu Arin lebih dulu tuh udah benar banget nih. Seenggaknya sekarang Arin tahu Arin harus ngapain. Ya udah deh sayang, ini waktu udah makin sore. Kamu tahu sendiri kan, kalau pulang terus sore, mami kamu ngomel-ngomel terus. Mau Arin anter nggak biar Mami nggak rewel? Nggak usah sayang, Papi bisa sendiri. Ya? Hati-hati ya, Pi ya. Iya sayang, ya. Ya udah, Papi pulang ya. Iya, salam sama Mami ya, Pi. Iya. Halo? Iya, Pak. Perkenalkan saya ini Ariana, anak Pak Kusuma dari Kusuma Group. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya mau nanya sama Bapak sih. Bapak ada waktu kosong nggak kira-kira sore ini? Saya mau ketemu sama Bapak, ada yang saya ingin tanyakan soalnya. Oh, bisa Bu. Kebetulan sore ini saya ada waktu. Oke, kalau gitu. Nanti berarti sepulang dari kantor saya langsung mampir ke kantor Bapak aja ya? Baik Bu, saya tunggu. Makasih Pak. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu buat saya. Sama-sama Ibu. Ya Mas. Halo sayang, gimana kamu udah ketemu Papi? Udah, barusan aku ketemu Papi. Mau aku jemput? Nggak usah Mas, aku soalnya ada yang mau dibeli dulu. Ada keperluan pribadi gitu lah. Nanti aku balik sendiri aja. Oh gitu, oke sayang. Ya udah kalau gitu aku juga mau pulang ya, mau siap-siap ngeronda. Oke Mas. Kamu hati-hati ya Mas. Oke sayang. Ya, bye Mas. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Ariana. Tapi apa ya? Open house member klub sosialita. Kayaknya gue mendingan datang aja deh. Lagian gue juga udah bosan kan di rumah terus.
Maaf ya Bu, sebenarnya ini ada apa Bu? Tadi Pak Kusuma juga nelfon saya. Apa ini ada hal yang penting yang berhubungan dengan saya? Iya Pak Bambang. Saya dan juga papi saya minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Saya sebenarnya kesini cuma pengen tanya aja sih mengenai proyek yang sekiranya Bapak dan Mas Saka sedang kerjakan sekarang ini. Karena kelihatannya proyek ini sangat penting sekali ya Pak, sampai Bapak sering sekali menghubungi suami saya dengan intens. Begini Bu Ariana, saya akan ngomong ke Ibu seperti apa yang saya bicarakan ke Pak Kusuma. Kalau sampai saat ini, saya tidak ada kerjasama dengan Kusuma Group. Oke. Atau mungkin Bapak intens berkomunikasi dengan Mas Saka atas dasar mungkin Mas Saka ingin Bapak untuk join lagi di Kusuma Group, mungkin? Jadi saya sedikit bingung apa yang Pak Kusuma dan Ibu katakan kepada saya kalau saya tuh kerjasama. Dan karena memang sampai saat ini saya tidak pernah kerjasama apapun. Sebenarnya apa yang kamu lakuin di belakang aku, Mas? Sampai kamu bohong kayak gini. Bahkan kamu juga tega bohongin papi. Pak Bambang, saya minta maaf sekali. Mungkin ini memang pure kesalahan saya sih. Mungkin kita salah orang, mungkin maksudnya Pak Bambang yang lainnya. Iya, itu bisa jadi, Bu. Ya, saya minta maaf sekali lagi karena udah mengganggu waktunya Pak Bambang. Tidak, Bu Ariana. Sama sekali tidak mengganggu. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Iya, silakan. Terima kasih informasinya Pak. Silakan. Oke, jalan ya. Sayang, aku jalan ya. Sayang, tunggu, jangan berangkat dulu. Nih, pakai dulu jaketnya. Cepetan buruan dipakai jaketnya. Duh, sayang kenapa ini pakai jaket segala? Ya nggak apa-apa dong, biar kamu tuh nggak kedinginan nih. Ntar kalau misalnya beneran ada maling, ini senternya ya. Biar kamunya tuh aman, biar nggak kedinginan. Kenapa sih pakai baju nggak rapi banget? Ya, sayang aku cuma ronda di deket-deket sini aja, di area kompleks sayang, nggak jauh-jauh. Ih Mas Gavin kok nggak percayain banget sih sama Riri? Coba deh bayangin kalau misalnya Mas Gavin ronda tengah malam kedinginan. Yang ngerokin Mas Gavin siapa? Riri kan? Oke, aku pakai semua ini. Ya. Hai Dit. Loh? Ya ampun, kebetulan banget ya kita ketemu di sini. Kangen ya lo sama gue? Pede banget sih. Lu apaan sih? Lo bener udah cerai sama suami lo? Ya ampun, ini gue tuh gak habis pikir ya. Kayaknya berita tentang gue tuh menyebar cepat banget ya. Segitu pentingnya hidup gue buat lo ya, sampai lo kepo banget sama gue. Hidup lo sih gak penting, Dit. Tapi kalau ini berurusan sama Bu Ariana, ini penting buat gue. Gue gak mau lo sampai ganggu rumah tangganya Bu Ariana sama Saka lagi. Ya ampun Sisil, lo tuh dibayar berapa sih sama Ariana? Atau lo dikasih apa sih sama Ariana? Sampai mau pasang badan gitu buat Ariana? Padahal ya hubungan lo tuh biasa aja loh sama dia. Saudara bukan, keluarga bukan, ya cuman hubungan atasan sama bawahan biasa aja. Nah, tuh mulut ya, gak berubah-berubah lo. Pokoknya gue gak akan biarin ya kalau lo gangguin rumah tangganya Bu Ariana sama Saka lagi. Titik. Serah lo deh. Apalagi nih? Gue beneran mau nanya, lo udah cerai sama suami lo? Iya, puas lo. Ya ampun Dit, kasihan banget, mudah-mudahan jadi janda lo. Kok Ariana belum pulang juga ya?
Sayang. Ya, kayak. Kok baru pulang? Iya, aku habis ada pertemuan sama teman klub aku. Bicarain tentang acara besok. Beneran? Kamu gak nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Nggak ada. Aku kan bukan tipe orang yang suka nyembunyiin sesuatu dari orang lain. Terutama dari suami aku. Itu kamu mau ngeronda kan? Udah mau jalan ya? Ya, ini aku mau berangkat. Ya, Mas. Hati-hati ya. Bye. Iya, bye Mas. Oke Mas, sementara ini aku akan diem aja. Menunggu kamu jujur sama aku dan mencari bukti sendiri. Sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan di belakang aku? Kamu serius nih ngasih aku ginian? Iyalah, percaya deh sama aku. Ada gunanya kok. Lebay gak sih? Enggak. Hai Sak. Mbak Riri, Ariana kemana? ada di dalam. Tumben Ariana nggak antar Saka keluar. Ya udah sayang, kamu hati-hati rondanya. Aku masuk dulu ke dalam ya. Iya, tapi kamu juga hati-hati ya di dalam rumah. Iya. Kunci pintunya sayang. Benar. Bener. Ya udah. Ya udah. Hati ya. Sak, aku masuk dulu ya. Oke. Ya, iya sayang. Sak. Kita berangkat bareng aja. Makasih, Fit. Gue sendiri aja. Mas Saka, Pak Galvin. Ya. Mau berangkat ronda sekarang. Ayo. Bapak juga mau ronda kan? Iya dong, Pak. Kita semua udah siap untuk menangkap maling malam ini, Pak. Jadi kita harus standby, Pak. Dan kita juga udah berbagi tugas kok, Pak. Kalau nggak salah, Pak Saka sama Pak Galvin satu pos sama kita, Pak. Oh gitu. Kalau gitu kita berangkat bareng aja. Ayo Pak, kita berangkat Pak. Oke. Kok bisa-bisanya kita berdua di sini? Aneh gak sih? Sewa security lah kita harusnya. Oh ya, ngomong-ngomong soal futsal besok nih. Gue yakin tim gue bakal menang. Masa kepedean, Vin. Buktiin aja. Iya, gue bakal buktiin. Besok pasti gue akan ngegolin banyak. Maksud gue buktiin kalau lo bakal kalah. Ajak dong Om Wijaya main. Nanti gue ajak. Kalau nggak sibuk bokap gue. Kenapa nggak ada bukti apapun di sini? Maling. Udah sabar lu. Pak, mendingan bawa aja ke kantor polisi deh. Nggak usah main hakim sendiri, yang penting udah ketangkap palingnya. Benar, kita bawa maling ini sekarang ke kantor polisi. Jalan, Pak. Terima kasih Pak Saka, Pak Galvin. Iya. Kalian semua ikut saya. Ayo kita bawa. Untung udah ketangkep. Udah, Mbak.
malingnya udah dibawa ke kantor polisi. Udah. Yaudah sayang, kita masuk yuk. Ya. Mbak Riri, Galvin hati-hati ya kalian. Iya. Ya, Sak. Rin. Aduh, lega Mas. Akhirnya malingnya ketangkep. Iya, sayang. Seenggaknya komplek ini sekarang udah mulai aman. Ya udahlah. Kita masuk yuk. Sebentar. Kan tadi aku bawain tongkat sama senter. Kemana sekarang? Iya, aku lupa. Ini sayang ketinggalan di pos tadi. Aku tuh nggak konsen soalnya ngejarin maling itu loh. Ketinggalan nih. Bisa aja Mas Galvin. Udah biarin aja ya. Capek ya? Iya. Udah istirahat tidur. Pengen tidur, pengen dipijitin gitu. Manja. Oh iya Mas, aku lupa kasih tahu kamu. Tadi ada telepon dari Pak Bambang. Ya udah biarin aja. Kamu nggak ada yang mau diomongin sama aku, Mas? Atau nggak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku, Mas? Nggak ada. Aku nggak ada sembunyiin apapun sih. Kenapa sayang? Nggak ada sih. Aku capek aja kayaknya. Masih bisa bohong ya, Mas? Oke, jangan salahin aku. Kalau aku akan cari tahu sendiri apa aja yang udah kamu sembunyiin dari aku. Oh ya, besok kamu nonton aku tanding futsal ya? Nggak bisa, besok aku ada pertemuan sama klub aku. Oh, tapi kita jadi ke klinik pagi? Ya jadi. Riana kenapa sih? Selamat pagi, Yuna. Mau ngapain lo pagi-pagi kesini? Emang gak ada kerjaan ya? Kamu udah sarapan belum? Kalau belum, kita sarapan yuk. Bukan urusan lo. Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Yuna, kalau kamu nggak sarapan, ntar kamu sakit loh. Ayo udah, sarapan doang kok kita. Abis itu aku antar kita lagi. Gue gak mau, gue udah sarapan. Lo emang gak ada otak lo ya? Lo sama Dita lagi proses cerai, lo sudah datang cewek gue. Gak ada malu lo. Udah pergi. Lo bisa sendiri. Iya pergi lo. Awas lo balik lagi ya. Sayang, kamu kenapa sih? Kamu kayak nggak semangat gitu, kayak berubah gitu, kenapa? Dari semalam loh aku perhatiin kamu. Gak apa-apa. Beneran gak apa-apa? Iya. Atas nama Ibu Ariana, silakan masuk. Ya. Tom, Gak apa-apa. aku gak suka ya kamu kayak anak kecil gitu. Harusnya kamu gak usah mukul Dion. Yun, kamu sadar nggak? Aku kayak gini untuk kamu, Yun. Aku nggak bisa biarin kamu digituin sama Dion. Yun, aku sayang sama kamu. Aku nggak rela ada cowok lain yang nyakitin kamu. Aku bisa ngelindungin diri aku sendiri. Tapi emang susah sih. Kalau punya pasangan yang nggak percaya sama pasangannya. Yun,
Karena sebelumnya saya sudah melakukan pemeriksaan kepada Bu Ariana, maka sekarang saya akan melakukan pemeriksaan kesehatan kondisi Pasaka secara keseluruhan. Ya. Mari Pak. Terus ya. Ya, sudah Pak. Jadi gimana dok? Kondisi kesehatan saya? Jadi gimana dok? Hasil pemeriksaannya baik-baik aja kan? Dari hasil pemeriksaan saya terhadap Pasaka, saya menemukan satu faktor utama yang menyebabkan ibu dan bapak sulit memiliki seorang anak. Apa itu dok? Sebenarnya kesehatan Pasaka tidak ada masalah, semua bagus. Hanya Pasaka terlalu stres dan kecapean. Saya sarankan bapak dan ibu untuk menjaga pola makan dan meluangkan waktu untuk berdua. Baik kalau gitu nanti saya coba bagi waktu juga buat refreshing supaya kita berdua nggak stres ya dok. Begitu kita permisi dok ya. Terima kasih banyak waktunya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih dokter. Iya. Dita? Kamu ngapain di sini, Dita? Aku lagi mau cek kesuburan aja. Cek kesuburan? Bukannya kamu sama Putra sudah pisah ya? Iya, aku... Atas nama Ibu Dita, silakan masuk. Oh, iya sus. Sorry ya, aku duluan. Namanya udah dipanggil. Oh iya, silakan. Hai Sim. Ngapain lo di sini? Gua mau ngajakin lo berangkat ke kantor bareng, sekalian mau traktir lo makan sepuasnya. Mau nggak? Tumben banget lo baik sama gue. Lagi ada maunya ya? Ya dong, mumpung mood gue lagi baik. Jadi gue mau traktir lo makan. Mau nggak? Oke, kalau lo yang ngetraktir. Yaudah yuk, gitu dong. Ya. Mas, kamu kepikiran gak sih sama Dita yang mau lanjutin promil di saat status dia sudah pisah sama Dion? Menurut kamu gimana, Mas? Ya, mungkin karena dia udah terlanjur promil di sana jadi tanggung kali atau? Aneh gak sih, Mas? Maksudnya mereka kan emang tiba-tiba pengen promil, terus di tengah jalan mereka pisah. Sekarang Dita mau ngelanjutin promilnya lagi, emang Dita mau hamil anak siapa, Mas?
Dita tuh makin kesini ya, makin misterius loh mas. Aku ngerasa kayaknya ada sesuatu, rahasia yang besar banget yang dia sembunyiin. Ya udahlah, kamu gak usah stres. Gak usah. Cukup aku aja yang stres. Aku yang mikirin banyak orang, aku mikirin perusahaan papi kamu. Kamu juga jangan dong. Kan dokter juga bilang, kamu gak boleh stres karena kita lagi program hamil. Ya? Iya. Hai Sel. Sorry ya, kemarin gua nggak sempat jenguk lo. Gak apa-apa. Gak masalah juga. Lebih baik kayak gitu malah gak dijenguk. Lo itu lagi sakit tapi masih belagu ya. Gue sebagai teman lo atau lo anggap gue kenalan lo lah. Itu nanya lo tuh tulus dan baik-baik lo. Tapi lo jawab lo tuh nggak enakan banget ya. Belagu banget lo ya. Terserah gue dong, Coki. Lo juga selama ini gue gak berharap punya teman kayak lo. Bahkan kenal aja juga gue males. Hey love, udah. Orang kayak dia nggak usah ditanggapin, ya? Nggak ada gunanya. Ya sayang. Makan lagi aja ya? Mendingan kita makan aja yuk. Daripada dengerin mulut yang gak berpendidikan. Yuk. Masuk ya mas? Ya, kamu semangat. Iya. Ini pasti gara-gara Ariana ketemu sama Dita nih tadi. Dita, ada aja kelakuan kamu. Halo? Kamu tuh apaan sih, Dit, maksudnya, Dit? Ngapain kamu ke dokter kandungan? Kamu sengaja kan biar aku sama Ariana ketemu sama kamu mau ke dokter kandungan gitu kan? Kamu tuh malah bikin Ariana curiga, tahu nggak sih, Dit? Saka, kamu tuh gimana sih? Kamu tuh nelfon aku bukannya tanya gimana hasil cek kandungan aku. Ini kamu malah marah-marah kayak gini gimana sih? Kamu tuh nggak pernah dengerin aku, Dit. Kamu nggak pernah dengerin aku sampai sekarang Ariana curiga sama kita. Nggak ngerti aku sama kamu. Halo? Cok. Enak pak? Kita cari restoran lain aja yuk. Males gue di sini. Ya lagi lo ngapain sih ngeliatin mereka? Udah percaya sama gue. Percaya sama lo, sama gue sesat nanti. Ih, enak banget. Cok. Udah buruan makan, pegel nih tangan gue. Tuh, kan, enak kan? Ya ada makan. Mana nggak? Belepotan ya? Ya. Lo mau cobain punya gue nggak? Boleh, jangan banyak-banyak. Bukan? Penuh bibir aku. Sayang. Kenapa? Cemburu lihat perempuan menor itu disuap-suapin sama Coki, iya? Enggak juga kok. Oh iya, ntar sore saya ada main futsal. Kamu datang ya? Nggak bisa. Aku ada pertemuan klub. Yun, kita makan siang dulu yuk. Kamu duluan aja, aku masih sibuk.
Aku minta maaf yang tadi ya. Yun, kalau sifat kamu kayak gini terus ke aku, itu semakin jelas nunjukin kalau kamu memang udah gak sayang sama aku, Yun. Iya kan? Jadi gimana keadaan lo, Besti? Udah baikan kan? Udah kok Ren, udah enakan banget. Justru malah besok gue udah bisa kerja. Oh iya? Iya bos. Oke. Sal, gue ke toilet dulu ya, bentar ya. Ya udah. Hai. Hai, Dita. Kalau masih ada muka sih buat datang ke sini? Bukannya lo udah cerai ya sama Putra? Hah? Seriusan lu mau pisah, Dit? Kok bisa sih, Dit? Emangnya kenapa? Terus setelah ini lo gimana? Kalau udah nggak sama suami lo yang tajir itu? Maaf ya, cuman aku rasa ini masalah pribadi aku ya. Jadi aku nggak ada kewajiban untuk ngejelasin masalah rumah tanggaku kan ke kalian semua. Maafin aku, Tom. Aku sebenarnya masih sayang banget sama kamu. Tapi kalau kayak gini terus aku jadi capek. Dan aku gak mau punya hubungan yang malah bikin aku makan hati. Bikin aku capek sendiri buat mempertahankan hubungan kita. Aku mesti gimana ya sekarang? Gak ada kewajiban sih, Dit. Tapi kan lo masuk ke anggota sosialita ini. Harusnya sih kalau lo sudah bercerai sama Putra, lo gak ada di sini lagi. Karena lo bukan istri seorang pengusaha sekarang. Bener banget tuh. Klub kita kan isinya tentang wanita-wanita karir, pembisnis, ataupun suaminya pengusaha. Sedangkan nggak dua-duanya. Kenapa nih? Ini Lorin. Sekarang kan Dita udah pisah sama suaminya yang pengusaha itu. Ya berarti dia bukan lagi anggota klub kita dong. Secara dia kan bukan pengusaha ataupun pembisnis. Ya guys? Betul.
Siapa bilang? Aku ini nggak punya usaha walaupun udah pisah sama suami aku. Aku sekarang mulai usaha baru kok. Oh, masa sih, Dit? Oh bisa dong ya kalau gitu kita mampir ke usahanya Dita buat lihat-lihat. Bener banget Bener tuh. banget. Ya dong, lo harus ngeliatin legalitas bahwa lo seorang pembisnis. Di mana tuh usahanya? Aku bakal tunjukin kalau aku juga bisa sukses walaupun tanpa suami aku. Udah guys, duduk aja, gak apa-apa. Gak usah pada ribut. Baik, untuk tim yang akan maju ke babak berikutnya adalah tim dari perusahaan Wijaya Group akan melawan tim Rapi Group. Dan untuk tim Kusuma Group akan melawan tim Idoy Group. Selamat bertanding. Gue yakin banget. Wijaya Group itu pasti akan menang sampai babak terakhir. Emang Kusuma Group? Paling Kusuma Group di babak selanjutnya juga akan kalah tuh. Iya, gue juga yakin kok, Cok. Wijaya Group juga pasti bisa menang di final. Tapi kalau curang. Apa lo bilang? Lo jangan fitnah gue ya. Gue gini-gini jago main futsal. Emang gak lo? Enggak. Tunggu, Cok. Gue yakin nih. Wijaya Group itu mainnya fair. Nggak mungkin lah kita curang, ya kan? Dan gue juga yakin kalau Wijaya Group sama Kusuma Groupnya akan ketemu di final. Iya. Oke. Tapi mana? Kalau gue bisa bawa Papi Kusuma nanti main. Kalian, Om Wijaya kenapa nggak ikut? Bokap gue sibuk. Berarti nggak bisa main bola. Bos gue tuh lagi cuti. Dia lagi ada acara. Bilang aja nggak bisa main bola. Ayo, standby. Ayo guys. Ini semua gara-gara Selin. Yang lain jadi ikut mojokin aku. Sekarang gimana coba? Aku bisa ada usaha dalam waktu cepat. Suamiku. Ya. Suamiku, aku mau minta modalnya buat bikin usaha. Kok kamu tiba-tiba minta modal usaha? Iya, soalnya itu aku tuh nggak mau aja ya aku sampai diremehin sama teman-teman di klub sosialita. Kamu tahu nggak? Gara-gara aku katanya sekarang udah pisah sama Dion, terus mereka sekarang jadi mojokin aku, jadi ngeremehin aku. Aku nggak mau digituin, aku mau nunjukin kalau aku juga kamu di klub sosialita itu aja udah bikin aku pusing, Dit. Sekarang kamu mau minta modal buat bikin usaha, kamu kira gampang usaha? Cuman karena gengsi, Dit. Cuman karena kamu gengsi, kamu mau bebanin hidup aku lagi. Ini kok habis capek, habis main futsal. Suami kamu pulang bukannya kamu pijitin, kamu kasih teror terus ke aku. Kalau gitu aku pulang ke rumah Ariana. Suamiku, tunggu, kamu jangan pulang dulu. Oke. Ya, aku minta maaf ya, suamiku. Oke, kita jangan bahas itu dulu ya. Aku tuh masih mau di sini sama kamu. Aku kangen sama kamu. Kamu jangan pulang dulu ya.
kita makan dulu aja. Kita makannya di depan komplek aja yang dekat. Aku tahu kamu pasti capek, ya kan? Yuk kita berangkat yuk. Ayo, ya ayo. Aduh. Au. Iya sayang. Sayang kamu di mana? Aduh, aku sakit banget, aku nggak tahan, cepetan kesini ya. Iya, aku udah beli obatnya sayang. Tunggu ya, sabar. Oke? Ngapain mereka bareng di situ? Tapi kalau dari gerak-geriknya, kayaknya nggak mungkin deh. Mereka nggak sengaja ketemu. Apalagi sekarang Dita lagi proses cerai sama suaminya. Nggak bisa dibiarin ini. Sayang kamu kok diem aja sih? Cepetan bisa nggak? Ayo buruan kesini. Iya sayang, maaf. Ya ini aku mau pulang sekarang ya. Sabar ya, aku pulang nih, oke? Iya, bye sayang. Sil, lo tau nggak? Gue tadi tuh keren banget. Gue sampai masukin bola ke gawang berkali-kali dan gue sampai bikin Wijaya Group itu menang. Oh ya? Iya. Lo lagi nggak ngarang kan? Ya enggak lah. Gue kan emang jago. Ntar lo semifinal lo harus lihat langsung gue cara mainnya kayak gimana. Iya, nanti gue datang kalau gue nggak sibuk, oke? Ditunggu. Cok, please, Cok, jangan tinggalin gue takut sendirian. Iya. Lo tenang aja ya. Gue gak akan ninggalin lo kok. Makasih. Halo sayang. Halo Mas. Di mana Mas? Ini aku habis ketemu Pak Bambang sih, tapi udah mau pulang. Sama Pak Bambang. Iya. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya sayang, oke sayang. Oke Mas, see you. Pak Bambang. Iya. Iya, besok aku ganti. Malam ini aku harus segera cari tahu siapa sebenarnya Pak Bambang yang Mas Saka maksud. Kok gue deg-degan kayak gini sih? Gak mungkin kan gue udah nyaman sama Coki? Masa ya gue nyaman sama Coki sih? Hah? Nggak boleh sister, nggak boleh. Lo nggak boleh nyaman sama Coki, ya. Ini cuma perasaan lo aja karena lo itu lagi dicuekin sama Dante. Makanya lo nih berperasaan kayak gini. Iya. Tapi Coki sweet sih sama gue. Tapi nggak boleh. Au. Sayang.
Gimana? Udah baik kan? Nggak, sakitnya masih ada. Oke. Kalau gitu kamu minum dulu obatnya. Terus kamu istirahat ya. Sayang. Aku masih penasaran. Kenapa Saka berduaan sama Dita? Sayang, kamu kenapa? Lagi mikirin sesuatu? Enggak, aku nggak mikirin apa-apa sayang. Aku lagi mikirin kamu. Biar kamu cepet sehat. Ayo, Tan, minum obatnya ya. Biar nggak sakit lagi. Mas Gavin gimana sih? Gimana aku minum obatnya? Air putihnya aja nggak kamu ambil. Maaf sayang. Sebentar aku ambil air putih. Sebentar sayang. Tunggu ya. Sebentar sayang, maaf. Oke. Maaf sayang, ini dia. Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak apa-apa. Aku lagi mikirin kamu sayang. Aduh. Enak kan? Sayang. Hey. Mandi dulu deh mas. Ya. Kamu habis futsal kan ya? Maaf ya, aku lama ya sayang. Ya nggak apa-apa. Yaudah, mandi dulu aja mas. Aku mandi ya. Kamu udah mandi? Udah dong, aku udah siap mau tidur. Oke. Mau taruh sini ya? Iya mas, ntar aku rapiin. Bisa-bisanya ya. Jadi selama ini Masaka bohong. Lagi. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Sayang. Kira udah kamu rapiin? Oh ya, sorry. Tadi. Nggak apa-apa sih. Nggak mau. Lu kenapa? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau kamu omongin, ngomongin aja. Aku? Kamu kali? Aku? Ada yang mau kamu omongin sama aku, Mas? Ada sih sebenarnya. Boleh minta bikinin teh nggak sama kamu? Sumpah Mas, kamu jahat banget sih Mas. Kalau kamu bisa berbuat sejahat itu dan berlagak seakan gak ada apa-apa, aku juga bisa.
aku juga bisa bersandiwara seakan gak tahu apa-apa seperti anggapan kamu. Sampai nanti terkumpul semua bukti kepalsuan kamu dan kamu udah gak bakal bisa ngomong apapun lagi mas sama aku. Bengong sih kamu? Nggak apa-apa. Tadi chamomile, tea, ya aku siapin. Kasih sayang. Dion, ngapain sih nelfon malam-malam? Angkat nggak ya? Halo, ada apa ya? Halo Yun, kamu udah tidur? Ini mau tidur, kenapa? Enggak, aku cuma pengen minta maaf aja kalau misalnya aku bikin ribet kamu. Aku jadi gak enak banget nih sama kamu. Oh, nggak apa-apa, lupain aja. Makasih ya. Oh iya Yun, kamu tahu nggak di selatan itu ada kafe mirip banget sama kafe yang kamu kelola loh. Masa sih? Idih, kamu nggak percayain banget sih. Ya udah, gimana kalau misalnya aku antar kamu ke sana? Itu sama banget dan yang pasti ya kalau misalnya aku pikir kamu tuh keren banget loh untuk mengelola kafe. Sampai ada yang bisa niru konsep kamu. Wow. Bisa aja deh. Biasa kok. Emang sama banget ya? Sama percis sama kafe yang kamu kelola. Nih ya, dari konsepnya, live musiknya, gamesnya. Kalau misalnya kamu lihat langsung ya, pasti kamu bengong deh. Ya udah kasih tahu aja alamatnya. Ya udah, ntar aku antar kamu ke kafe itu ya. Sekarang kamu istirahat. Pasti kamu capek banget kan habis kerja. Good night and sweet dream Yuna. Oke, thanks. Aku percaya kamu pasti bisa bahagianya karena aku, Rin. Kamu bisa nyaman deket sama aku dan kamu bisa maafin aku. Aku yakin banget. Kamu jangan pernah sakitin aku ya mas. Enggak, aku nggak akan pernah sakitin kamu. Mana janjinya? Gini cara kamu sama aku mas. Setelah semua yang aku udah lakuin buat berusaha untuk membangun kepercayaan aku lagi sama kamu dan kamu lakuin ini sama aku. Aku nggak akan ngecewain hubungan kita dan aku nggak akan ngecewain rumah tangga kita, sayang. Percaya sama aku. Janji mas. Ingkar janji aku nggak bakal bisa maafin kamu loh mas. Ya, oke. Nggak gitu deh, yang benar. Enggak. Aku nggak boleh lemah. Setelah kepercayaan yang aku bangun ini kamu hancurin lagi. Mulai detik ini,
gak akan ada yang menghentikan aku untuk mencari tahu lebih banyak tentang kebohongan kalian berdua. Dan mulai detik ini, Mas, kamu bukan siapa-siapa lagi buat aku. Santai bro, duduk aja, duduk. Tenang, duduk. Mau kemana sih bro? Gue datang sini cuma mau ngomong sama lo. Pasti lo disuruh Galvin kan? Oh enggak, gue datang ke sini karena inisiatif gue sendiri. Dan gue tuh nggak satu komplotan sama Galvin. Justru gue mau kerja sama lo. Ya lo tenang aja bro. Gue gak akan ngaduin lo ke Galvin kok. Justru gue bakal backup lo. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Gue mau bisnis kita tetap berjalan. Waktu itu ada klien gue nyari barang antik yang lo jual. Tapi masalahnya lo ngilang. Dan sekarang gue yang rugi. Jadi gimana? Deal? Deal. Oke. Gitu dong. Kasih ya. Enak banget. Sayang, besok kan aku pertandingannya semifinal nih. Kalau aku menang, aku masuk final. Kamu nonton ya? Gak bisa aku, Mas. Besok banyak kerjaan. Nanti kalau udah masuk final aku nonton deh. Padahal ya sayang, kalau kamu nonton aku pasti semangat banget. Bisa golin banyak aku kalau kamu nontonin aku. Kamu gak perlu aku, Mas, untuk bisa semangat. Kok gitu? Maksudnya kamu pasti ada yang lain lah, Mas, pasti yang semangatin kamu. Kamu gak butuh aku. Siapa? Ya banyak penonton ya kan. Jadi kamu pasti bakal tetap semangat. Mau ada aku, mau gak ada aku juga sama aja. Ariana kenapa ya? Kok kayak aneh gitu? Ya, iya sih. Aku pasti bakal tetap semangat, tapi kalau ada kamu aku pasti bisa 100 kali lipat gitu semangatnya. Kamu gak perlu aku, Mas.
Kalau aku aja cuma, kamu gak akan berbuat sejahat ini. Aku tidur duluan ya. Good night. Kenapa sih kepala gue masih aja mikirin Dante terus? Ngelihat Selin yang so jadi pemenang itu beneran bikin gue enek. Gue harus tunjukin ke Dante kalau gue bisa kalahin Selin deketin Bu Wiryo. Kayaknya gue selalu gitu deh. Kapan juga gue gak hormat kan? Selama ini kayaknya gue sama Bu Wiryo asik-asik aja ngobrolnya. Kalau ini nih, mirip sama yang Selin lakuin. Apa gue coba aja ya? Coba dulu aja deh. Kalau gue bisa kalahin Selin dengan cara yang sama berarti kan gue menang telak. Oke. Kamu istirahat ya. Sayang, kamu tahu nggak? Tim futsal aku tuh besok bakal tanding lagi loh di semifinal. Oh ya? Seru dong. Yaudah deh besok aku mau dateng, sekalian nonton, sekalian dukung. Boleh nggak? Boleh dong sayang, kamu harus ikut malah. Sekalian baby kesayangan aku ini ikut ya. Dia harus dukung papanya biar menang. Aku gak kebayang deh mas, kalau anak kita lahir pasti sayang banget sama kamu. Sama dedinya, Didi Galvin. Iya dong, pasti dia sayang. Kan dedinya ganteng. Pasti deh. Terus baby ini akan jadi princess dedinya nanti. Kamu sehat-sehat ya baby. Sayang, kamu cepet lahir dong. Papa sama mama udah nungguin kamu loh. Dan mamanya juga harus sehat. Pasti sayang. Pasti kok. Ya, bobo. Ya. Oke, hati-hati. Ntar Bapak. Bisa? Bisa. Cok, kalau sampai makanan ini tumpah, gue gak akan maafin lo ya seumur hidup. Iya, maaf. Emang lo bawa apaan sih? Hah? Sampai segitu banget? Ini itu masakan yang gue masak sendiri. Ini buat Bu Wiryo. Sisil. Lu tuh masih aja ya ngejar-ngejar si Dante. Mau gimana lagi? Gue gak rela ngeliat Selin kayak gitu. Udah. Sisil. Semut di lautan dikejar. Ada gajah besar di depan mata tapi nggak dilihat. Coba aja nanti kalau udah sedih, galau, ujung-ujungnya nyari gue. Dasar perempuan.
Pi. Nih, denger deh nih. Apa nih? Nanti ini ada pertandingan futsal antar perusahaan. Wow. Kayaknya papi ikut kali ya nih. Enggak. Nanti kalau misalnya papi ikutan, yang ada pasti bakalan kalah. Udahlah Pi, nggak usah ikut ya Pi. Tapi ingat sama kesehatan papi, jangan malah papi ikut malah ngerepotin. Ya, oke? Enggak ya? Mami ini bukannya nyemangatin papi. Hai papi, mami itu bukan nggak mau nyemangatin papi, cuman permasalahannya mami paham betul siapa itu papi, gimana kondisi kesehatan papi. Nih mami jamin ya, begitu papi udah selesai ikutan futsal, pulang-pulang, papi pasti banyak ngeluhnya. Badannya sakit, pinggirnya sakit, kakinya sakit, jempolnya sakit, semuanya sakit. Siapa yang pusing? Mami, itu masih mending. Kalau ternyata nanti papi harus ke rumah sakit, mami bisa stroke papi. Udahlah Pi, udah. Gak usah ngomong-ngomongin masalah futsal. Gini ya Pi, mami mau ngingetin juga sama papi. Nanti malam papi pulangnya cepet. Soalnya mami mau ngajak Arin makan malam bareng di sini. Tapi, Pi, ya. Iya, Mi. Ya udah kalau gitu, sarapan yuk. Kita sarapan Pi. Ayo dong Pi, kok jadi gak semangat gitu? Yuk, senyum Pi. Mana senyumnya Pi? Sayang, kamu doain ya, aku nanti futsalnya menang. Amin. Aku doain Mas. Baju ganti udah bawa? Udah beres semua, jadi aku nanti bisa langsung ke kantor. Oke. Kok bisa sih sampai kamu nggak nonton aku main futsal? Padahal aku mau bergaya lo depan kamu. Iya, aku soalnya ada meeting sama klien penting banget hari ini. Terus ada beberapa rangkaian acara juga di kantor. Jadi aku nggak bisa full soalnya sampai malam. Kamu nggak mau aku anterin aja ya? Nggak apa-apa Mas, ntar kamu bolak-balik lagi. Ntar kalau kamu telat, kalah, nggak lucu kan? Jadi kamu mau naik taksi atau bawa mobil sendiri? Aku bawa mobil sendiri aja. Ya udah Mas, berangkat. Aku jalan ya. Ya, hati-hati ya. Oke sayang. Hai. Nanti aku kalau ngegolin aku gini. Oke? Buat kamu. Sel, Hai Ren, kok lo udah masuk sih? kenapa? Lo mau cari karyawan baru buat gantiin posisi gue? Kamu tuh ngapain sih? Apa-apaan? Ngapain kamu kesini? Aku kan mau surprise buat kamu. Aku kan istri kamu. Tadi aku mau bawain kamu minuman, terus mau kasih kamu biar kamu tuh lebih semangat, biar kamu tuh gak capek. Oke, thank you. Tapi nggak mungkin kamu datang ke sini. Kalau ada Ariana gimana? Kamu tuh jangan lakukan hal-hal yang nantinya itu akan menjadi sia-sia buat kamu. Asal kamu tahu ya, Dante itu sudah terlanjur jatuh cinta dengan Selin. Ini udah kedua kalinya gue mergokin Saka sama Dita. Ini mencurigakan banget sih, nggak bisa dibiarin. Pas udah tahu Dion sama Dita tuh pisah, dia nyindir-nyindir gue terus. Tapi lo udah gak kontekan lagi kan sama Dion? Ya harusnya kamu bisa adil dong. Seminggu kayak beberapa kali gitu kamu di sini. Lama-lama kalau aku sabar-sabar terus, aku minta Dion aja nih ke sini. Ini nggak bener, kalau sampai ada apa-apa, siapa coba yang pusing? Dit, kamu dikasih usaha apa? Adalah, pokoknya usaha yang cukup untuk nutupin mulut ibu-ibu sosialita itu.